Banyak yang mengira ketika suami istri sama-sama bekerja, maka hidup akan jadi lebih mudah. Penghasilan bertambah, tenaga berlipat. Harusnya semua masalah selesai. Tapi nyatanya, hidup tidak sesederhana itu. Ada pasangan yang berangkat pagi, pulang larut malam setiap hari. Tapi tetap saja, tagihan datang bertubi-tubi, stres menumpuk, hubungan makin renggang. Dan yang paling menyakitkan, anak tumbuh tanpa benar-benar mengenal ayah dan ibunya. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa uang selalu terasa kurang, tapi bagaimana bisa dua orang yang bekerja keras justru tetap hidup dalam kekurangan? Namun di balik semua itu, apa sebenarnya yang hilang dari rumah tangga mereka? Bisa jadi ada sesuatu yang tak lagi utuh. Salah satunya, ketika istri bekerja, tapi tanpa keikhlasan. Pernahkah ditanya dengan jujur, apakah istri bekerja karena ingin membantu atau karena memang tak punya pilihan? Banyak suami yang memaksa istri ikut menafkahi keluarga. Padahal dalam Islam, kewajiban itu hanya ada pada suami. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Jika istri bekerja dengan ikhlas, maka itu menjadi sedekah. Tapi jika dilakukan dengan terpaksa, dengan hati yang berat, maka yang hadir bukan keberkahan, melainkan beban yang perlahan mengikis kebahagiaan. Uang mungkin bertambah, tapi rumah tangga justru terasa kosong. Mengapa ini bisa terjadi? Karena saat peran rumah tangga mulai tumpang tindih, keseimbangan pun ikut goyah. Ada istri yang memang ingin berkarir, lalu meminta izin pada suaminya. Suami pun mengizinkan. Tapi setelah itu, perlahan peran-peran utama dalam rumah tangga mulai terabaikan. Anak diserahkan pada pengasuhnya, makanan seadanya, komunikasi renggang, dan tanpa sadar, peran sebagai istri dan ibu perlahan memudar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam tidak melarang perempuan bekerja, tapi jika pekerjaan membuat fungsi keluarga berantakan, maka keberkahan yang hilang akan diganti dengan kelelahan yang tak kunjung reda. Masalah berikutnya, saat penghasilan naik, gaya hidup ikut melambung. Dulu satu penghasilan cukup untuk hidup hemat. Sekarang dua penghasilan pun sering habis sebelum bulan berganti. Belanja jadi pelarian, barang baru jadi penghibur sesaat. Dan semua itu bukan karena kebutuhan, tapi karena nafsu yang tak dibatasi. Sesungguhnya, orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Banyaknya uang tak menjamin cukup. Yang menjamin adalah pengendalian diri. Tapi ada satu bahaya besar yang sering tak disadari, yaitu ketika riba mulai masuk ke dalam rumah. Cicilan demi cicilan dilakukan bukan karena mampu, tapi karena gaya hidup. Semua tampak mudah di awal, tapi dibayar mahal dengan utang berbunga. Dan itulah riba, sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, namun perlahan menjadi bagian dari keseharian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat pemakan riba, pemberi, pencatat, dan dua saksinya. Mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Riba tidak langsung merusak,
Ia bekerja pelan tapi pasti. Keberkahan dicabut, rezeki seret, dan hati selalu gelisah. Gaji besar sekalipun tak mampu menghapus sesak kalau riba dibiarkan menetap. Dua orang yang bekerja tidak otomatis membuat hidup jadi ringan. Jika niatnya keliru, jika caranya menyalahi syariat, yang datang bukan kemudahan, tapi kesulitan baru. Maka dari itu, jangan kejar angka, kejarlah keberkahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Uang bisa dicari, tapi ketenangan hanya datang dari hidup yang diridhoi. Sebelum menyalahkan nasib atau berkata, uang kita selalu kurang, tanyakan dulu, apa yang keliru dalam usaha kita dan siapa yang kita abaikan saat mengejar dunia. Jika video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan sebarkan agar lebih banyak keluarga yang sadar hidup bukan soal berapa besar penghasilan, tapi seberapa besar keberkahan.